Misi, Halo, permisi. kakak. Rekaman di sini boleh? Perkenalkan saya Kunto Aji. Sehancur apapun itu, aku akan menjagamu. Nah tadi balik lagi, kalau misalkan lagu-lagunya Mas Kunto itu kan memang suka jadi obat. Di dunia nyata, Mas Kunto juga jadi tempat orang cerita nggak sih? Iya lagi. Oh iya? Dari SMA tempat curhatnya orang. Iya. Oh berarti kamu pendengar yang baik ya Mas ya? Dipandang teman-temanku mungkin begitu. Oh. Yang jelas aku menjaga rahasia. Terima kasih perannya, aku dikasih Ya. peran, tapi aku belum sekuat itu untuk Ya, bisa paham. menolong orang gitu. Halo, selamat datang. Asik. Ih. Gimana nih? Yeay, apa kabar? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Mas Kunto gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Ih, seneng banget deh akhirnya Jakarta Journey kedatangan Kunto Aji, teman-teman. Halo. Gimana hari ini? Sesibuk apa Mas Kunto hari ini? Ya biasalah, ini lagi abis rilis single baru, jadi kita keliling-keliling media. fisik Keliling aja. media ya. Tapi biasanya rutinitas seorang Kunto Aji itu seperti apa sih kalau boleh cerita? Pagi biasanya sih pasti main sama anak-anak dulu ya, mereka sekolah dan segala macem. Oke, jadi bapak on duty dulu. On duty dulu. Walaupun nggak selalu nganterin mereka ke sekolah Oh, juga gitu. enggak. Paling nggak nemenin, terus habis Nemenin, itu nah. ya udah getting ready aja, persiapkan untuk hari ini ngapain gitu. Terus apa yang perlu dibaca, apa brief yang perlu di Oke. Siapkan. Ada nggak sih kebiasaan Mas Kunto yang cukup unik gitu misalnya dalam keseharian gitu? biasa Atau- unik ya. Misalnya? Ngopi nggak unik sih ya. Ini wajar ya, Ngopi seorang sih ngopi general ya. banget sih, apa ya. Oh, aku nggak tahu ini unik atau enggak, tapi aku tuh cukup ini di dunia investasi kan, jadi sebenarnya setiap pagi aku selalu screening Wow. dulu. Jadi yang pertama kali dilihat bangun tidur langsung grafik-grafik ya. Iya. Oh, tapi itu beneran? Beneran, Oh iya. beneran. Oh, tapi Setiap udah bangun lama setiap Mas. pagi. Melek investasi udah lama. Ya 2,5 tahun kali ya. Oh, berarti sangat ini dong ya, sangat terpengaruh banget nih sama belakangan ini. Kondisi-kondisi ketidakpastian Iya, ini. Tapi ada nggak sebuah kebiasaan yang mungkin nggak tahu, yang karena aku pernah baca ada sebuah artikel yang nulis kalau success is a habit gitu. Jadi kesuksesan itu sebenarnya mulai itu dari habit. Habit yang kecil. Iya, habit yang Iya. kecil gitu. Nah, ada nggak habit yang nggak tahu yang mungkin menurut Mas Kunto ini emang yang positif, yang mungkin membantu Mas Kunto sampai karirnya jadi sehari ini gitu loh maksudnya. Biasa. Apa ya, mungkin aku tuh in details ya, jadi bener-bener di beberapa banyak kesempatan tuh aku ini bukan berarti kadang tidak jadi kelebihan juga sih untuk hands on apapun yang aku bikin gitu ya gitu. Mau dari, jadi bukan hanya musik tapi visualnya, klipnya dan segala macam, wow. konsep apa, karena sebenarnya kan gini, kalau aku sih bukan mau berarti terus micromanage dan mengganggu tim gitu. Aku percayakan hal-hal tertentu pada tim gitu. Tapi kan akan mempermudah ketika mereka tahu sebenarnya apa yang mau aku sampaikan, karena tetap core-nya kan adalah musiknya kan. Gitu. Jadi aku tuh selalu, aku kalau mau bikin album itu presentasi pakai PPT gitu. Oh, itu kamu yang bikin sendiri Mas? Iya, pakai PowerPoint, aku presentasi dulu jadi mereka tahu. Karena aku selalu kalau bikin karya kan orientasinya adalah album, dan album itu selalu ada tema besarnya kan. Jadi ada tema besar, ada subtema, terus menceritakan soal apa, ini nanti bisa dikembangkan. Nah, itu kan sesuatu yang bisa membantu tim kan untuk Mas Aji itu mau cerita ini, nanti kita bisa kembanginnya ke sini gitu. Oh, berarti kalau misalnya Mas Kunto tuh lagi bikinin kayak brief itu benar-benar detail banget, sedetail-detailnya gitu. Iya, detail, tapi masih bisa istilahnya ada beberapa hal yang mungkin cukup general gitu, jadi mereka bisa ngembangkan ini bisa kemana-kemana, karena aku berharapnya kan mereka bisa merespon. Tapi kan paling nggak ada bahannya, itu kan akan membantu sekali kan. Oke. Itu termasuk dalam pembuatan lagu juga? Kalau detail ini. Iya, kalau lagu tapi aku nggak dibantu siapa-siapa, maksudnya memang aku nulis sendiri. Ada produser sih, tapi nah biasanya presentasi ke
produsernya beda lagi nih, produser musik ya. Oh, oke. Produser musik itu presentasinya beda lagi, tapi kalau keseluruhan album, konsep dan narasinya itu kan ke tim manajemen, ke teman-teman marketingnya dan segala macam, itu kan harus inline semua kan. Betul, karena itu akan lebih enak. Betul. Oke. Sebelum Mas Kunto datang ke sini juga kan aku lihat-lihat, aku riset-riset gitu. Maksudnya tuh banyak banget lagu Mas Kunto itu banyak yang merubah orang gitu loh. Pasti ada di fase hidup seorang tuh pasti ada fase yang ngedengerin Kunto Aji gitu maksudnya. Nah itu memang banyak Mas Kunto denger juga nggak sih kayak Mas lagumu membantu aku banget kayak gitu-gitu. Sering mendengar itu ya Mas. Alhamdulillah, terutama di 2 album terakhir ya, album Mantra-Mantra sama Pepupi itu memang temanya kan lebih kontemplatif ya, lebih berpikir mendalam dan segala macam itu, makanya mungkin meledaknya tuh nggak yang meledak duar dengan angka streaming yang bla-bla, tapi ketika nyambung, connect dengan seseorang tuh secara emosional bisa dalam banget. Tapi tujuannya Mas Kunto yang lebih kemana? Ya kita pengennya pasti dua-duanya. Tapi kan maksudnya menurut aku adalah startnya harus dari situ. Karena kalau kita startnya pengen ngejar yang angkanya besar, biasanya malah menurutku ya itu malah akan tidak dapat. Makanya tadi aku bilang harus bisa presentasi, harus bisa merepresentasikan karyanya ke tim. Berarti kan kita tahu apa yang kita mau kan. Iya. Nah, itu paling tidak itu awal start yang bagus. Tapi apakah memang lagu-lagu yang memang Mas Kunto buat itu memang awalnya tuh sengaja menjadi kayak obat atau jadi solusi buat orang gitu loh maksudnya? Enggak. Awalnya enggak. Niat awalnya tuh apa? Awalnya nulis keresahan sih pasti. Nulis keresahan gitu, datang dengan keresahan, terus hal-hal yang ya kalau misalnya pola komunikasi kan ada 3, maksudnya kita sebagai orang yang lebih tahu, lebih senior, atau kita yang sepantaran gitu ya, levelnya sama atau yang lebih di bawah, muda, lebih junior atau lebih mempertanyakan gitu. Nah, ada 3-tiganya yang saya pakai gitu. Walaupun sebenarnya harusnya tujuannya tuh yang di tengah, yang sepantaran kita ngobrol, tapi kan kadang kalau dalam penulisan atau pengkaryaan lah seorang seniman kan pasti ada sisi higher self-nya yang berbicara gitu loh. Jadi seolah-olah kayak, walaupun itu saya hindari ya untuk tidak menggurui, bahasanya tidak menggurui, tapi kadang ada satu lagi tuh, tapi sebenarnya bukan menggurui, tapi kan lebih ke ini mungkin pesan ke masa kecil kita atau pesan ke anak kita nanti gitu loh. Jadi Oke, jadi memang kadang tujuannya emang bukan buat yang ngasih tahu ke orang, tapi juga buat jadi kontemplasi sendiri gitu kontemplasi kan. sendiri, kayak, tapi gue pernah nih ngalamin ini misalnya gitu kan. Dan akhirnya ternyata bisa nyambung. Hal seperti itu kadang lebih banyak nyambungnya. Gitu. Oh, jadi memang tidak terplanning awalnya ya? Enggak terplanning. Soalnya tuh banyak banget yang kayak misal lagi sedih, lagu sedih kayak gitu-gitu kan. Jadi ngebantu ngeluapin aja gitu emosi-emosinya. Orang itu dalam kesehariannya gitu kan dengan mendengarkan lagu gitu. Padahal itu bukan niat awalnya gitu ya. Oh, oke, bisa terpengaruh gitu ya. Iya. Yang nggak sedih jadi sedih, yang nggak patah hati tapi ngerasa patah hati gitu ya. Jadi itu juga. Iya. Ya aku percaya itu bahwa musik tuh bisa mempengaruhi orang gitu, dan musik itu kan frekuensi ya. Dan badan kita tuh sebagian besar adalah air yang bisa getaran itu bisa mempengaruhi ke kita gitu. Jadi menurut saya resonansinya akan nyampe gitu loh. Hal-hal yang sedih, hal-hal yang gembira, hal-hal yang emosi, bentuk-bentuk emosi itu, cinta itu pasti akan nyampe ketika disampaikannya juga dengan jujur. Gitu. Tapi kalau Mas Kunto sendiri kayak gitu nggak? Misalkan kamu lagi merasakan suatu emosi, terus ya kamu luapinnya dari denger lagu gitu atau gimana? Aku nggak terlalu gitu sebenarnya. Iya, aku nggak terlalu begitu. Ya lucunya aku referensi musiknya juga nggak sebanyak itu kan. Tapi mediumnya kan banyak gitu. Maksudnya bisa nonton film, bisa datang ke pameran, bisa baca buku. Oh, itu yang Mas Kunto lakukan. Atau datang ke pameran yang kita nggak tahu karyanya apa, kita sekedar ngelihat, kita bisa menginterpretasikannya berbeda-beda, emosinya. Oh gitu. Jadi aku kira emang ya Mas Kunto juga misalnya kalau lagi seneng lagi dengerin lagu apa, atau lagi sedih pengen dengerin lagu apa kayak gitu-gitu. Iya. Sayangnya tidak. Beda-beda. Tapi kalau misalnya lagi mood kayak gitu, kalau kita suruh pilih misalkan referensi seorang Kunto Aji. Lagi moodnya ingin nangis gitu, sedih, pengennya denger lagu apa? Ada satu lagu yang aku suka banget tuh, lagunya Hara. Hara tuh kakaknya Isyana. Kakaknya Isyana. Bandnya namanya Hara. Dia bikin satu lagu, judulnya? Tidak Ada Keluarga Yang Sempurna. Oh itu sedih sih ya.
Iya. Itu sedih ya. Itu dari judulnya udah sedih ya. Kalau Iya, lagi iya. moodnya lagi jatuh cinta misalkan. Oh, Malik The Essential. Oh iya sih. Yoi. Iya sih, banyak sih. Senja, Teduh Belita dan Iya, lain-lain iya, itu iya, lagu-lagunya iya. yang jatuh cintanya tuh jatuh cinta banget sih. Oke. Kalau lagi di jalan, misalnya lagi nyetir gitu. Atau lagi road trip perjalanan jauh di Wah. jalan, misal sendiri gitu. Spesifik road trip, Kings of Convenience. Oh. Itu selalu enak. Sealbum sih ya. Iya. Sealbum udah. Jadi aku nggak pernah dengerin, bukan nggak pernah dengerin. Aku bener-bener menyimpan Kings of Convenience untuk road trip. Oh ya? Jadi selain itu aku nggak dengerin mereka. Oh serius mas? Iya. Spesifik banget Spesifik. tuh. Spesifik banget. Biar rasanya jadi Kenapa tuh kok boleh tahu harus mereka? iya nggak tahu enak aja. Enak Coba aja aja, ya? cobain aja dengerin kayak rasanya tuh kayak apalagi misalnya nyetir sendiri gitu. Enak banget. Atau jalan keluar kota yang jauh gitu enak banget. Oh, iya sih, oke. Patut kita coba ya. Coba Iya. kalau misalnya lagi road trip jalan jauh, tapi kebayang sih, maksudnya kayak mau itu lagi malam ataupun lagi siang juga kayak enak-enak aja Iya, ya. apalagi ke daerah-daerah yang pelosok gitu, Pelosok, yang lihat iya. hijau-hijau, lihat sawah-sawah Iya, itu iya, enak iya, banget. kayak nature gitu-gitu ya. Enak banget. Sama satu lagi, kalau lagu yang dimainin di mood apa aja. Jadi misalkan emang lagu itu long last aja gitu. Lagu apa ya? Bingung. Bingung. Sebenarnya dengerin radio aja sih kayaknya ya. Oh, radio aja. Radio aja, Random lagu aja ya. lagu random betul. Sukanya yang random. Random. Nah tadi balik lagi, kalau misalkan lagu-lagunya Mas Kunto itu kan memang katanya suka jadi obat, jadi apa namanya menyalurkan orang punya emosi Iya, tertentu iya. gitu. Di dunia nyata, Mas Kunto juga jadi tempat orang cerita nggak sih? Kayak ditanyain solusi gitu. Iya lagi. Oh iya. Dari Serius? SMA, dari zaman sekolah aku tuh tempat curhatnya orang. Iya. Ya mungkin dari situ juga ya kemampuanku menulis dan bisa lebih memahami emosi secara lebih luas tuh mungkin karena itu. Oh berarti kamu pendengar yang baik ya Mas ya? Iya mungkin Kayaknya. dipandang teman-temanku mungkin begitu. Oh. Yang jelas aku menjaga rahasia. Penjaga rahasia Tapi yang itu baik. berbanding. Tapi itu Oh. hal yang sangat apa ya menurutku misterius karena kadang nih ada orang yang baru kenal atau nggak terlalu kenal banget gitu tiba-tiba cerita sesuatu Masa yang sih, Mas? Iya, aku juga "Wah, kok Waktu dia dulu sekolah mempercayakan gitu? enggak sampai sekarang. Oh. Kayak mempercayakan ceritanya Mas Wow. aku gini-gini. Ini masalah yang cukup besar nih. Kamu Wow. yakin percaya sama aku gitu. Oh ya oke. Mungkin dia mengharapkan aku bisa selain menjadi ya jadi pendengar gitu atau bisa Iya, ngasih iya. saran tapi aku bilang bahwa enggak. Aku nggak bisa ngasih saran, aku dengerin kamu aja ya gitu. Kadang ada sesuatu. Ya. Tapi kamu seneng nggak mendengar cerita orang gitu? Menjadi pendengar? Seneng aja sih sebenarnya. Karena kan sebagai musisi kan juga storyteller dong. Iya betul Nah, betul. kalau betul. disuruh pilih, Mas Kunto lebih suka menjadi listener atau jadi storyteller? Dua-duanya sih sebenarnya, tapi lebih ke storyteller yang kayaknya. Storyteller ya? Heeh. Aku bayang sih, kalau misalnya dari dulu berarti suka banyak yang datang buat Curhat. cerita gitu, tapi nggak Iya, capek gitu Mas. Kadang kan kayak, ya kita Iya. juga punya masalah sendiri kali gitu. Iya. Iya kan? Kayaknya dulu tuh nggak capek ya. Hah. Terus abis keluar album Mantra-Mantra, itu kan Makin ya. iya topiknya kan cukup spesifik ya soal Oke. wellness dan segala macam. Oke. Itu cerita-ceritanya, waduh cukup ini sih sangat-sangat draining gitu. Karena aku pada saat itu juga masih oke, aku tanggung jawab nih. Aku sudah bikin album yang seperti ini. Iya. Itu perasaanku aja ya. Iya. Aku merasa harus bertanggung jawab karena sudah mengeluarkan album seperti ini. Jadi aku harus sebisa mungkin, sebanyak mungkin merespon teman-teman Oke. yang ada yang DM cerita karena ceritanya tuh panjang-panjang dan ceritanya masalah-masalahnya tuh complicated semua Tapi gitu. Mas Kun baca? Aku baca. Tapi nggak semua ya, tapi sebanyak mungkin. Cuman nah, akhirnya aku baru ngerasa burnout dan itu aku baru ngerasain. Oh. Aku yang bisa jadi pendengar tuh bisa ngerasa burnout tuh gara-gara itu. Sampai akhirnya aku ya banyak gara-gara album Mantra-Mantra jadi banyak kenal dengan teman-teman di dunia profesional ya, Iya. psikolog, psikiater yang ngobrol sama mereka gitu. Gimana ya aku burnout gini-gini. Paham sih, Iya, paham. Walaupun aku sudah tahu batasanku kan bahwa Iya, aku pasti menyampaikan bahwa aku bukan profesional. Tugasku Betul. tidak memberikan saran tapi Betul. mendengarkan. Mendengarkan Tapi ternyata aja. juga capek banget gitu dan ya diajarin teknik-tekniknya untuk bisa membatasin diri, melepaskan dari emosi-emosi itu gitu. Terlalu overwhelmed kali ya? Kayak Iya, terlalu, pasti. terlalu banyak, apa Iya. memang kamu tipenya yang emang perasa gitu Mas? Jadi misalnya kayak, Iya. kadang kan orang cerita mungkin bisa aja responnya kayak, oh ya udah cuman simpati atau empati doang udah, Iya. tapi udah that's it gitu. Tapi apa Mas Kunto yang emang
jadi kayak berada di sepatunya dia gitu loh. Nah, aku tadinya Tipenya kayak orang-orang gitu. yang iya sangat peka gitu, akhirnya bisa Oke, bisa paham. berempati, bisa ini segala macam. Tapi karena itu kan terus capek ya, jadi Iya, overwhelm benar, banget benar. kan. Terus diajarin tekniknya untuk melepaskan memberi jarak dengan emosi gitu ya, Oke. sama teman-teman diajarin itu. Nah, sekarang aku bisa mengalirkan energi itu. Oke. Jadi ketika ada yang cerita pun aku bisa aku punya kegiatan namanya update kehidupan gitu. Aku sering bikin akustikan gitu bareng-bareng Oke. sama pendengar-pendengarku. Di situ bukan cuma nyanyi tapi mereka curhat ngobrol secara langsung. Dan aku senang gitu ketika mereka cerita. Tapi nah di situ aku bisa mempraktekkan ini bahwa oh aku jadi pendengar. Oh, paham. Energinya masuk, Paham. emosinya masuk tapi langsung dikeluarin lagi. Masuk Oke. dikeluarin lagi. Jadi pembelajaran kita semua apa segala macam gitu. Dulu yang pas belum belajar itu separah apa gitu Mas dampaknya? Maksudnya apakah kayak jadi mempengaruhi mood seharian kah, atau kayak Iya, kepikiran gitu-gitu. Ih, kebayang sih. Ya aku secara personal sendiri mendengarkan cerita, misalnya punya teman cerita segala macam yang emang terlalu parah ada terlalu sedih gitu, kayak iya emang kebawa banget sih. Nah, aku Iya. nggak kebayang kalau Mas Kunto tuh kayak literally ada beberapa orang yang dibaca ceritanya gitu. Iya, waktu itu Makanya kayak pengsan kali ya. Aku merasa itu tanggung jawabku, bahkan sampai ada di titik Wow. pernah ada yang mau S-word gitu ya. Dia bilang, "Mas, aku udah nggak kuat, aku besok mau gini." Terus kita reach Oke. out untuk kita ketemu yuk, ngopi dulu yuk segala macam. Ketemu ngopi terus akhirnya udah selesai. Tapi di situ juga aku ngerasa wah, berat banget ya. Ternyata apa Iya. ya aku berdoa untuk terima kasih perannya, aku dikasih Iya. peran, tapi aku sepertinya aku belum sekuat itu untuk Iya, bisa paham. menolong orang gitu. Bet- Sampai segitunya. Berarti nggak kebayang tuh sama Mas Kunto pas awal sebelum bikin mantra-mantra tuh bakal menjadi kayak gini gitu kan akhirnya. Iya, nggak kebayang Iya sama kan? sekali. Karena aku kira ini kan topik yang sangat spesifik ya. Maksudnya pada saat itu kan juga dunia kesehatan mental nggak terlalu populer ya. di Betul, orang. tahun Bahkan aku itu. juga dari keluarga aku juga bukan yang seperti itu gitu. Maksudnya bukan yang Paham. ada apa-apa terus Yang ke aware banget profesional gitu, ya, ya. gitu. Jadi ya aku nggak tahu. Aku ngiranya bahwa oh ini akan relate ke orang-orang yang relate. Tapi tidak menyangka bahwa ternyata seluas itu, bahkan dimaknai macam-macam, akhirnya jadi Iya, maknanya jadi iya. sangat luas kan gitu. Ada yang Iya, permukaan, ada yang sampai mendalam, ada yang Itu kan memang di album mantra-mantra, soalnya Mas jadi ngebahas yang soal album lama. nggak apa-apa. Itu kan emang specifically concernnya adalah soal si kesehatan mental itu kan. Tapi waktu awal buatnya itu apakah memang ada kayak topik khusus gitu Mas? Apakah ini emang terkait dengan percintaan kah? Atau memang bisa relate ke masalah keluarga juga bisa, masalah lain-lain bisa, kayak gitu-gitu? Iya, jadi sebenarnya album mantra-mantra itu sendiri salah satu inspirasinya adalah dari sesi saya bersama dengan teman-teman profesional itu gitu. Pada saat itu saya juga sedang mengalami sesuatu yang mengharuskan saya ke mereka. Terus habis itu, nah di sesi itu kan bagaimana menemui trauma, terus bagaimana berdamai dengan itu segala macam. Itu kan disusun jadi album mantra-mantra itu kan, makanya Iya. mungkin bisa relate orang Jadi banyak segitunya. ya? Oke. Walaupun harusnya kan sebenarnya secara logika kan nggak banyak orang Indonesia yang punya awareness ke sana kan. Gitu. Betul. Jadi saya waktu itu nggak, mungkin yang bisa menangkap sampai segitunya itu akan beberapa Nggak banyak, orang ya, gitu. Tapi ya, ternyata oh justru itu malah memperluas awarenessnya soal itu. Betul. Dan jadi mulai, jadi orang jadi mulai Iya, aware iya, sih iya. menurut aku di masa itu ya. Iya. Di masa-masa album itu. Terus kayak yang album ketiga sama juga nggak niatnya awal? Album ketiga tuh melengkapi sebenarnya. Jadi kalau yang album mantra-mantra tuh komunikasi intrapersonal ke dalam gitu. Kalau yang album pengantar purifikasi pikir tuh yang keluar gitu. Jadi Oke. ini sebenarnya trilogi. Jadi album mantra-mantra, album pengantar purifikasi pikir sama konser urup gitu. Oh, Jadi oke. tuh ini sebuah trilogi pencarian ke dalam, keluar, dan di sini adalah pertemuan antara orang-orang yang sudah dituning. Istilahnya kayak gitar ya, Iya, dituning sudah gitu ya. dituning. Itu ketemunya di konser urup itu. Oh wow. Oh jadi sebuah trilogi sendiri gitu ya. Trilogi sendiri. Nah, biasanya dalam membuat album, Mas Kunto tuh preparationnya itu harus berapa lama sih sampai kayak mateng? Kan tadi katanya di awal disebutin kalau dibuat dulu lah konsepnya, ini album tuh harus berkonsep gitu kan. Nah itu biasanya persiapannya itu kayak gimana? Apakah menunggu adanya inspirasi atau kayak kamu udah tahu gitu di planning ke depannya? Iya, belum sih, tapi gini, biasanya ada notes, ada catatan ini bicara soal ini. Tapi yang paling sering ada merespon sebenarnya, dan itu kan Oke. sebenarnya adalah salah satu tugas
seorang seniman ya, maksudnya kita merespon zaman kan gitu. Betul. Sekarang sedang apa dan segala macam. Ya pada akhirnya catatan-catatan itu hanya jadi pendukung untuk kita merespon apa yang terjadi. Oke. Tapi emang biasanya emang nungguin itu sih yang lama. Nungguin inspirasi itu ya. Iya. Tapi kalau misalnya boleh Bedah. dideskripsikan Deskripsikan, dalam satu kata setiap album. Generation Y. itu sebenarnya udah merepresentasikan. Generation Y itu kan sebenarnya bahasanya orang-orang apa kok jadi lupa sih. Apa tuh? Agensi, orang-orang agensi, untuk memecah generasi-generasi ya. Oke. Boomer, Gen X, Gen Y itu millennials sebenarnya. Gen Y itu milenial. Habis itu Gen Z, baru Gen Alpha dan segala macam. Itu kan bahasa marketing ya pada saat itu gitu. Tapi saya sendiri merasa sebagai millennial, sebagai Generation Y, akhirnya meriset soal itu gitu. Oke. Ya satu kata soal itu ya mungkin millennial sekali. Milenial ya. Mendeskripsikan tuh ya. Iya. Generation Y. Tapi kayaknya deskriptif semua ya. Judul albumnya kayak mantra-mantra tuh ya mantra gitu. Sangat deskriptif Iya, tuh. deskriptif. Terus kayak yang ketiga? Nah ini pengantar purifikasi pikirnya cukup jelimet. Nah, apa satu kata? Apa ya? Melengkapi mungkin. Melengkapi. Iya. Nah, Iya. untuk yang upcoming ini nanti Ini ada kuda hitam. Kuda hitam. Iya. Oh, satu kata. Udah bisa di-spill loh satu katanya apa? Apa ya? Kuda hitam tapi terlalu ini sih. Apa? Underdogs gitu. Underdog. Oke, itu tuh. Itu deskripsinya Iya, ya. iya. Tapi biasanya kalau dalam membuat album tuh harus ada pembedanya nggak sih setiap album kalau Mas Kunto biasanya? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Tergantung ininya aja, tema albumnya atau mood pada saat itu. Tapi saya biasanya tipe orang yang eksploratif karena gampang bosan, jadi eksploratif. Tujuannya bukan pengen beda, karena kalau pengen beda itu nanti bisa jadi tidak jujur, tidak honest. Oke. Tapi eksploratif. Tujuannya eksploratif. Jadi maksud eksploratif tuh gimana? Maksudnya bukan yang wah album ini harus beda sama yang ini nih. Oh, paham. Kayak misalnya mantra-mantra kemarin, terus album pengantar purifikasi pikir itu kan orang pada bilang, wah ini temanya masih hampir sama nih sama mantra-mantra. Apakah mau mengulang kesuksesan? Enggak. Aku justru tidak mengulang kesuksesan, tapi juga tidak ingin membuat sesuatu yang berbeda. Ngerti nggak sih? Dipaksakan harus beda nih. Itu juga nggak sehat gitu. Oke. Tapi dia perannya apa? Oh, dia perannya adalah melengkapi si mantra-mantra, karena mantra-mantra pencarian ke dalam, ini pencarian keluar. Oke. Gitu. Jadi tugasnya masing-masing. Emang sudah secara struktur penulisannya begitu. Jadi nggak usah dipaksain harus beda tuh, enggak juga sih. Iya, emang jadi seperti itu gitu kan maksudnya. Nah, kalau eksploratif ya misalnya wah lagi kemarin misalnya nggak sengaja dengerin beat bossa nova nih, seru juga ya. Coba bikin lagu bossa nova, seru kali gitu. Oh, bisa kayak gitu ya? Bisa banget. Gitu ya? Bisa banget. Genre itu masih bending banget. Tapi kalau tema hal yang harus ditulis, nah itu bisa harus ada, kalau menurutku ya harus ada benang merahnya untuk bisa ditarik. Tapi kalau itu kan pembeda ya. Kalau misalkan yang sama harus ada nggak setiap album ini kan udah ada 4 ya berarti ya. Udah ada 4 album ini, harus ada yang sama nggak di setiap albumnya ini? Nggak ada sih. Nggak Sebenarnya mungkin per album malah. Okay. Per album mungkin pemilihan instrumen atau pola aransemennya atau mixingnya itu yang paling penting, karena itu lebih ke teknis sih sebenarnya. Oke. Misalnya walaupun genre-nya beda-beda nih, tapi secara mixing harus nggak terlalu beda, karena kalau didengerin full album jadi nggak enak gitu misalnya. Kan lebih teknis. Oh, paham. Again, ditargetin gitu nggak sih Mas? Kayak misalkan dari album 1 ke 2 ke 3 ke 4 tuh kayak harus berapa lama? Enggak sih. Bikin gitu. Karena aku bergerak secara independen, jadi bebas-bebas aja. Bebas-bebas aja. Atau misalkan udah ada request gitu dari pendengar atau fans-fansnya kayak album lagi gitu-gitu. Iya. Kadang-kadang gitu juga. Iya. Kadang-kadang gitu. Oke. Nah, boleh cerita nggak Mas yang soal Kuda Hitam ini? Boleh. Apa sih latar belakangnya album ini dibuat gitu? Ceritanya tuh tematiknya soal apa? Ya Kuda Hitam tuh orang-orang yang tidak diunggulkan kalau aku ngambil ya gitu, dan itu sebenarnya sebuah fase dalam kehidupan sih. Kita pasti ada perasaan itu di setiap fase kehidupan kita gitu. Okay. Sebagai orang-orang yang tidak
diunggulkan, orang-orang yang tidak dilihat atau dipandang sebelah mata dan segala macam gitu. Nggak seberat itu sih pengennya sih bersenang-senang aja ya di situ ya. Oke. Oke, tapi agak jauh beda tuh yang tidak diunggulkan sama bersenang-senang tuh kan. Iya, makanya maksudnya penyampaiannya, ya itu pertanyaan bagus. Jadi isunya soal kuda hitam, tapi penyampaiannya itu tidak menggerutu atau tidak gimana sih? Nggak yang sad. Iya, nggak bitter gitu, nggak terus ya. melihat dunia jadi sesuatu yang bitter gitu loh. Gitu. Pengennya jadi dikemasnya dengan fun di embrace gitu. ya. Wow. Ya nggak harus fun juga, kayak di embrace lah itu. Di embrace kayak gitu. Tapi inspirasi awalnya ya kenapa pikiran si kuda hitam ini? Ya melihat diri sendiri sih sebenarnya. Beberapa fase dalam kehidupan gue ada menjadi kuda hitam ya. Ngambil waktu di zaman yang lama atau gimana tuh maksudnya? Di banyak fase dalam kehidupan. Jadi kehidupanku tuh rata-rata tuh selalu gini nih. Naik, nanti turun, naik, nanti turun, naik, nanti turun. Jadi sempat zaman dulu tahun 2008 Indonesian Idol gitu kan. Terus wah lumayan tuh segala macam. Terus tiba-tiba ngilang. Terus 6 tahun kemudian baru keluar single Terlalu Lama Sendiri, sempat ini. Terus habis itu album yang nggak segitunya segala macam. Ya ada bahasan-bahasan yang menjadi one hit wonder gitu kan, ada ketakutan juga kan. Paham. Terus keluarlah album mantra-mantra yang ternyata jauh banget dari lagu Terlalu Lama Sendiri, dan alhamdulillahnya malah diterima. Ya gitu-gitu. Jadi selalu ada fase itu, dan aku yakin ini nggak usah ngomongin karir ya, dalam hal kehidupan sehari-hari pun, misalnya di keluarga kita, bagaimana kita dilihat dan segala macam itu kan bisa jadi kita menjadi kuda hitamnya yang di keluarga, di lingkungan kantor atau di manapun itu. Kadang kan kita menjadi orang yang mungkin ya kalau bahasa anak sekarang NPC. NPC. Ya. Oh, berarti merasakan juga gitu Mas Kunto. Kita semua merasakan pasti ada kok fase itu. Itu apakah suatu hal yang baru disadari saat ini, apa memang udah lama sih keresan-keresan itu udah ditulis juga gitu? Udah lama sih sebenarnya. Oh, jadi bakal relate juga ya sama si NPC ini. Oh, kamu tahu NPC? Lagi dengerin, beberapa kali kan suka di Twitter gitu kan. Iya kan? Di sosmed sering dibahas. Di sosmed. Karena itu bahasanya gamer banget kan. Itu sebenarnya dari game kan. Iya, aku juga tahu kalau itu dari game, karena aku nggak main game aku kan. Iya, makanya aku kamu tahu ya. Iya, dari sosmed kan lagi happening juga gitu. Iya. Non playable character. Jadi kalau dijelaskan NPC nih, misalnya teman-teman belum pada tahu nih. Iya, NPC itu sebenarnya apa, Mas? Non playable character. Jadi kalau kalian main game tuh ada yang jualan, yang abang-abang jualan gitu, beli item, beli apa, nah itu namanya NPC, karena dia bisanya cuman diem doang, dikontrol gitu kan, jadi background dari cerita si tokoh utama ini. Itu NPC teman-teman yang belum tahu. Iya sih, tapi Pak di masa hidup kita juga pasti ya menang ngerasain lah, semua orang jadi NPC gitu ya. Tapi menarik juga gimana caranya itu bisa di-embrace gitu loh maksudnya. Iya kan? Di album ini yang akan dilakukan itu kan? Yang dilakukan itu. Sorry, ini kok kursinya jadi agak panas. Kamu kayak pencet itu deh, Mas. Kepencet ya? Yang itu tuh yang merah. Yang ini nih. Ini nggak sih? Sorry. Lagi. Jadi panas. Orang lagi Jakarta lagi panas gini. Diangetin sama dia. Panas. Oke. Ada berapa lagu di album ini? Rencananya sih 9 lagu. 9 lagu. Salah satunya Berani ya. Berani. Aku nanti mau bahas lagu Berani tapi di tempat berikutnya sambil. Boleh. Ada gitar juga kan di sana. Jadi kita nanti akan siapin gitar buat nyanyi di sana. Baru Berani doang nih. Baru berani doang nih. yang tapi albumnya bakal ini kapan, Mas? Tahun depan. Oh, tahun depan. Aku kira tahun ini juga. Makanya orang-orang kok masih lama sih, Mas? Iya, lah aku kira tahun ini juga. Modal nekat doang keluarin judul albumnya dulu padahal belum selesai. Yaudah, kita lanjut lagi ya. Masih kita ngobrol di segmen 2. Kita masih OTW masih macet banget sampai ketemu. Ini tadinya mau muter-muter nggak jadi muter-muter karena udah macet banget. Jadi macet banget. Oke, sampai ketemu di segmen 2. Melatih. Selamat datang Mas
Kunto Aji di negara Terima Blok kasih. M. Negara Blok M. Sudah sering kan ya ke sini? Iya, beberapa Udah kali. sering ya Sempat main di sini juga. Iya, sebagai warga Tangsel kita Iya. main-main ke negara Blok M. Nah, hari ini nanti kita akan duduk-duduk dalam sambil ngobrol-ngobrol lagi lanjutin, tapi aku mau nge-challenge dulu. Oke. Challenge Mas Kunto untuk kita ngamen. Oke, boleh. Ngamennya tanpa uang sih. Dia minta uang Oh, kok. disawerin juga boleh? Disawerin juga boleh. Kita langsung aja ya. Oke, Kita oke. coba arah ke sana dulu yuk. Oke, oke. Ini jam-jam segini rame banget. Oh iya, makanya aku agak malu sih sebenarnya. Jujur ya. Coba aku yang cariin deh, aku yang cariin crowd-nya. Oke, oke. Misi kakak-kakak mau Misi. dinyanyiin gak sama kita? Sama Mas Kunto sih. Boleh, Ini boleh. boleh ya? Iya, boleh ya di sini ya? Iya, boleh, boleh. Aduh, wah, kalian tahu lagu aku tapi ya? Taunya semangat Udah banget. ini nggak ada tahu. Ini spesial lagu mercusuar boleh. Dari yang sudah-sudah, cinta hanyalah buah. Dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengarungi. Aku ingin bersandar, menikmati bintang berpijak. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lupa. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya, Makasih, mari mari. Nyawa dirinya. Makasih. Thank you ya, dadah. thank you ya, Ketemu bye. lagi. Mantap. Next ya Mas, masih satu Oke. lagi nih Mas. Oke. Misi. Ada kakak. permisi, Boleh boleh numpang ngamen nyanyi di sini. Boleh ngamen di sini, boleh, boleh. Monggo, monggo. Halo, perkenalkan si Kunto Aji. Mau nyanyi lagu di sini ya, boleh ya? Langsung nyanyiin Kunto Langsung ya. Aji nih sore-sore. Oke. Aku berserah, semakin malam, semakin lirih, suara terdengar. Mengapa dunia tak adil? Luka yang basah masih terasa, tak ada maaf sempat terucap. Aku hanya ingin merasakan damai. Jiwa yang tertawan, aku memaafkan. Hati yang berlubang, aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku memaafkan. Terima kasih. Lagi Mas. Boleh, Coba boleh, 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 tunjukin. boleh, boleh, boleh. Kebetulan saya punya lagu baru. Iya. Boleh kita denger ya lagu. Pertama kali dibawain di negara Blok M nih. Iya. Judulnya adalah Berani. Berani. Oke. Boleh nitip ya? Info saya ya? Jangan diambil ya? Iya.
Jangan lagi kau tanya kemana ku bawa hidupmu. Simpan buku yang ku beri, di sana tertuliskan mimpi-mimpi besarku. Kau takkan melihatku takut, akan ku pakai sebagai jubah. Dan sementaranya itu, aku berani di matamu. Oh, melatih sehancur apapun itu, aku akan menjagamu. Oh, tak perlu lagi mencari di mana panggil namaku, langit terbelah untukmu. Oh, aku berbagi lelamu. Kita mulai lagi dari puing-puing, dari hal terkecil terasa, asal kau percaya. Iya, 1, 2, 3, melatih sehancur apapun itu, aku akan menjagamu. Oh, tak perlu lagi mencari di mana panggil namaku, langit terbelah untukmu. Oh, aku berbagi lelamu. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih. Terima kasih ya, thank you. Headphone-nya. Emang jangan lupa izin kesana lagi ya. Let's go. Oke, masuk untuk. Sorry ya, tadi Gimana, dikerjain Dis? ya. Gimana tadi Apa habis mengamen kita di negara Blok M? Alhamdulillah seru. sih ya. Iya, seru sebenarnya. Blok M tuh selalu rame sih. Selalu rame, iya. Jadi emang aku selalu suka vibes-nya Iya, Blok iya. M. Tapi sering ke Blok M, Mas? Nggak sering-sering banget, tapi beberapa kali sih karena banyak acara ya? di sini juga. Tapi tadi menariknya, tadi terakhir tuh Mas Kunto tuh nyanyi lagu Berani, yang sekarang juga udah bisa didengar sama teman-teman juga kan, Iya, iya. di streaming juga. Kalau dari nadanya saya emang mencerminkan sih. Tadi kan kita ngomong di mobil ya, Iya. kayak harus di embrace gitu. Iya, Tapi iya. emang beda sih ya Mas ini lagu ini dari yang sebelumnya. Kalau boleh ceritain Mas lagu sama Berani ini gimana sih? Berani ini menurut saya sebuah sebenarnya pengingat buat diri kita sendiri juga, karena menurutku yang dibutuhkan manusia sekarang pada umumnya juga adalah soal keberanian gitu, karena situasi dunia kan sedang cukup memanas ya, bukan cuma dalam negeri tapi di luar negeri, di luar juga situasinya memanas gitu, jadi banyak hal-hal yang bikin kita stres gitu, iya kan? Iya, jadi keberanian setiap harinya setiap baca berita tuh pasti bikin kita stresnya cukup tinggi, bukan cuma di Indonesia doang gitu. Dan menurutku emang ya kalau orang Jawa bilang zaman edan gitu, udah masuk ke situ. Jadi zaman edan. Jadi memang yang dibutuhkan pada saat zaman edan ini adalah keberanian bahkan untuk memilih untuk bahagia, untuk mencari kebahagiaan. Tapi ini tuh sebenarnya apa, love song kah atau love song? Nah, itu gimana tuh di-combine? Maksudnya Mas punya ide love song itu, tapi dengan kondisi situasi eksternalnya kayak gini gitu. Iya. Gini, rasa takut itu sumber emosi-emosi negatif gitu, dan rasa berani adalah sumber dari emosi positif. Salah satunya adalah cinta gitu. Jadi dan vice versa. Ketika kita mencintai sesuatu, kita jadi berani, dan ketika kita berani, kita yang timbul dari dalam diri kita tuh
sepenuhnya rasa cinta gitu. Makanya love song di sini ada lagu cinta di sini ada lagu cinta yang diterjemahkan sesuai eranya gitu. Lagu cinta pada saat zaman sekarang gitu. Merespon zamannya. Oh, paham. Iya, Situasi sekarang iya. Karena kan gitu. setiap zaman beda-beda. Dulu mungkin nggak seperti ini kondisinya. Iya, nggak Sekarang sepanas tuh kayak ini. Ada keterkaitannya gitu. Maksudnya jatuh cinta dengan kondisi Era sekarang, hari-hari zaman kita. sekarang, iya pasti. Jadi lebih butuh keberanian gitu. Oke. Kesepakatan untuk kita menjalani ini bersama-sama, sehancur apapun itu gitu. Aku akan menjagamu, asik. Wow, deep banget ya. Wow, deep banget. Tapi kalau aku ngeliat dari liriknya kan kayak melatih sehancur apapun itu, aku akan tetap menjagamu. Iya. Menjaga as in, kayak aku merasa kayak ada kesan bapak juga, POV bapak juga, ada POV pasangan kah atau gimana sih? Ya ada juga ya, mungkin itu personal dari aku sih, tapi kalau yang dari teman-teman menerjemahkan lain-lain juga nggak apa-apa juga. Ya melindungi siapapun itu ya. Siapapun itu sebenarnya. Oh, oke. Inspirasinya dari mana membuat lagu si Berani ini? Inspirasinya kehidupan pribadi sih sebenarnya. Maksudnya apa yang aku rasain sekarang gitu. Tadi kan aku cerita sempat setelah 2 album terakhir pengennya bikin sesuatu yang bersenang-senang gitu ya. Oke. Tapi akhirnya ternyata kan ya zamannya sedang seperti ini. Jadi pengennya bikin lagu cinta aja gitu. Tapi lagu cinta yang keluar adalah lagu cinta yang seperti ini. Iya kayak, Gitu. cocok sih sama yang kayak kuda hitam segala Kondisi. macam gitu kan kondisi. Seterdampak apa kondisi situasi kita saat ini sehingga menginspirasi Mas Kunto Aji untuk bikin lagu Berani ini. Semengganggu apa sih? Iya gitu pasti berdampak sih, berdampak banget. Karena ya itu tadinya kan pengen bikin lagu yang fun pun akhirnya bukan nggak kejadian ya, tapi akhirnya agak berbelok Oke. sedikit perspektifnya. Oke. Iya, bikin lagu cinta pun akhirnya perspektif orang yang sedang mengalami apa, sedang berada di zaman apa gitu, pasti pengaruh banget. Dengan situasi ketidakpastian saat ini. Iya, ketidakpastian. Dan lain-lain. Oke. Tapi aku dengar katanya emang tadi mau niatin lagu dalam bahasa Inggris apa gimana sih? Oh enggak, awalnya waktu bikin draftnya itu refnya tuh bahasa Inggris tadi. Oh iya? Apa kayak gimana? Tapi, nama seseorang malah Chloe gitu. Chloe gitu sebenarnya gitu awalnya. Oh. Tapi Jadi dalam bahasa Inggris. menggambarkan ya, Chloe itu menggambarkan sisi feminimnya dari lagu ini sebenarnya. Makanya diganti Melati. Melati. Kenapa nggak jadi bahasa Inggris? Sebenarnya aku sendiri belum pernah nulis lagu bahasa Inggris, jadi ya mungkin belum pede juga sih, belum pede. Terus takutnya nggak nyampe pesannya gitu. Dorongannya tetap nulis lagu bahasa Indonesia. Dorongannya kayak udah. Karena udah cukup serius. bawaannya. Karena temanya cukup serius gitu. Oke, berarti ini full albumnya juga bahasa Indonesia semua? Nggak tahu, kita lihat nanti. Kan bahasa Inggris ya, lagu-lagu bahasa Inggris. Oke, tapi tadi menarik karena di kondisi saat ini, tadi Mas Kunto juga bilang di kondisi saat ini, situasi kayak gini, emang orang dibutuhkan untuk berani. Ya. Tapi namanya keberanian itu tidak bisa muncul tanpa adanya ketakutan. Betul, Bener kan? betul sekali. Ketakutan terbesar seorang Kunto Aji itu apa? Pasti yang dipikirkan keluarga, pasti masa depan, ketidakpastian itu gitu. Jadi apa yang akan terjadi di anak-anakku nanti kalau kondisinya begini terus akan seperti apa ya gitu, ketidakpastian masa depan itu. Jadi ya tugas kita memastikan bahwa apapun yang terjadi nanti, generasi di bawah kita, keturunan kita itu siap menghadapinya. Oke. Tapi ketakutan itu pasti baru muncul setelah jadi bapak dong. Itu beda sama ketakutan dulu masih. Iya sih. Iya kan? Berarti berbeda ketakutan saat ini sama yang dulu itu beda. Apa itu udah sama sih. Sama harusnya. Sama sih. Maksudnya kan soal masa depan dan ketidakpastian sebenarnya. Apakah nanti akan ada konser-konser untuk mempromot lagu ini juga atau mungkin ada? Kita tetap ada konser Urup setiap tanggal 1 Januari selalu ada sih. Selalu ada tuh konser yang subuh-subuh itu. Iya, itu. Tapi lokasi selalu sama, Mas. Nah, sebenarnya kita bukannya pengen selalu ada di Jogja, tapi kebetulan Jogja tuh masih jadi titik tengah untuk orang-orang lebih mudah aksesnya ya, dari barat, dari timur gitu. Oke. Di tengahnya tuh di Jogja terus. Tapi kalau di Jakarta maksudnya? Di Jakarta. Kenapa nggak di Jakarta gitu misalnya? Belum ketemu juga tempat yang oke, tapi nggak menutup kemungkinan sih. Apa belum ada tempat yang buka dari pagi gitu? Iya. Bukanya agak Bukanya siang. dari pagi. Terus pagi banget Iya kan? benar-benar persiapannya. subuh-subuh soalnya ya. Itu benar-benar subuh-subuh banget ya Mas ya? Subuh-subuh banget. Jadi bener-bener habis sholat
subuh kita langsung. Wow. Tapi orang hebat juga sih. Maksudnya pagi-pagi dia ya bangun siap-siap untuk nonton konser gitu kan. Iya. Akan ada lagi tapi Setiap 1 Januari selalu ada. setiap 1 Januari ada. Oke. Dan Berarti tahun itu yang depan akan terdekat ya? Apa ada lagi mungkin proyek? Kalau konser sendiri itu sih yang terdekat. Kalau dalam waktu dekat mungkin kan ada video klip yang jelas, video klip lagu ini. Oh, video kayak Masih, begini. Karena masih baru lirik musik video ya? Iya, baru lirik doang. Lirik doang. Oke. Lirik musik video, iya bener sih. Iya, lirik musik video. Oke. Ya udah kita tunggu konsernya Mas Kunto Aji. Aku kira tadi albumnya bakal keluar tahun ini juga, taunya tahun depan ya. Iya, masih tahun depan. Iya, teman-teman Belum juga selesai. mungkin nungguinnya. Belum selesai. Emang tapi udah berapa persen kalau misalnya boleh di-spill? Jadi sebenarnya aku pengennya album itu memang journey untuk merespon apa yang terjadi gitu. Jadi belum terlalu banyak sebenarnya. oke. Justru banyak tuh draftnya gitu loh. Masih ada draft raffnya. Jadi pasti ada penyesuaian gitu. Iya. Tapi lebih seru karena sebelumnya kan aku bener-bener udah Yang di ini banget iya. kan, dan kayaknya capek ya begitu. Coba Iya, kita iya. merespon lebih seru kali ini. Oke, yaudah kita tunggu ya. Iya. Kita tunggu semoga segera albumnya keluar karena nggak sabar Iya. banget karena kita udah dengar lagu Berani juga, teman-teman juga udah dari kemarin kan ya sebenarnya lagunya udah launch juga, jadi kita tunggu segera albumnya Kuda Hitam rilis baik untuk Aji, terus juga semoga ada dari konser-konser lagi mungkin yang terdekat. Iya. Siapa tahu buat Iya. teman-teman bisa saksikan juga. Tapi thank you banget ya Mas Kunto Aji ya atas waktunya. Biasanya di Jakarta Journey itu kita sebelum closing ada satu pertanyaan yang kita tanyakan ke sebuah bintang tamu Jakarta Journey. Oke. Pertanyaannya gini. Semua orang kan pasti akan meninggal suatu hari nanti. Tapi Waduh. sebelum waktu itu datang, kamu ingin dikenang sebagai apa? Aku ingin dikenang sebagai orang yang apa ya? Aku pengen dikenang sebagai orang yang sebagai seorang seniman mungkin ya. Seniman yang karya-karyanya bisa menemani pendengarnya gitu. Oke. Oh. Kira-kira bisa Iya. ini deep banget sih. Karyanya bisa menemani pendengar ya. Iya. Terima kasih banyak Sama-sama. Mas Kunto Aji atas Thank you, waktunya. Div. Thank you Iya. teman-teman yang udah nonton. Thank you juga Jurnal Cafe sudah support kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Sehancur apapun itu, aku akan menjagamu. Tak perlu